Dijawab, tidak perlu dijawab, salah. Oke, kalau gitu saya nanya, Tuhan kalian ada berapa? Kenapa? Semua, saya pun heran ya, kerasukan setan semua. Kalian ada berapa? Saya tanya. Satu-satu ya, Ini satu-satu mau biar tertib jelas. diskusi atau tidak? Dulu bang, saya tanya dulu. Yokem ini agamanya apa? Yokem. Diskusi itu, Yokem. bang, sudah pernah diskusi sama orang atau tidak? Saya pernah diskusi di Iya bang, Zoom. anak tahu sebentar bang. Yokem agamanya apa bang? Diskusi. Iya. Kalau saya karena diskusi itu. Mau terima atau terima itu kamu. Ya, ini 4 orang mewakili Kristen ya. Tinggal lagi, ambilkan satu lagi sebelum Kristennya. Kalau diskusi itu. Jadi siapa nih yang mau jawab nih? Tuhannya ya Kristen, siapa yang mau jawab ini? Tuhan saya. Gantian lah, siapa yang Tuhan bisa? saya digelarkan yaitu kamu tanya Yesus sama Nggak nanya itu saya nama Tuhan kalian siapa? Digelarkan. Nama Tuhan kalian siapa? Tuhan Yesus saya Tuhan Yesus Yesus. Ya udah, berarti gitu bukan jelas. Yahweh, bukan Immanuel berarti. Immanuel ya, bukan Immanuel ya. Bukan Yahweh. Immanuel itu gelar, itu bukan Ini kan nama, itu tidak gelar. Gelar gimana Makanya ini? biar saya Tuhan jelaskan, mau Halo dengar gelar, atau Immanuel gelar tidak. ini gimana, Dismas? Katanya Allah juga sebagai gelar. Sekarang Matius Immanuel satu, gelar, dua, tiga. kebanyakan gelar. Biar saya jelaskan. Matius pasal 1, Immanuel 2, 3. itu. Dia akan menamakannya, bukan menggelarkannya, menamakannya Immanuel. Jadi yang Namanya disebut Immanuel. Itu berarti Namanya Allah beserta kita. Aduh, ini tidak ada tertib diskusi. Saya keluarlah, buang masa. keluarlah. Matius 1, 2, 3 dikatakan dia akan menamakan bukan menggelarkan, menamakan Immanuel akan. Tapi setelah berojol ternyata anaknya dinamakan Yesus. kalau diskusi saya pamit ya. Nggak ada yang bisa ini sudah 5 Kristen nih. Kamu saya di room sebelah. Mau nanya apa? Anak kamu tahu coba mau nanya apa tadi? Di kamu punya ya sahabat kamu ya nanti Islam, saya naik nanti pakai tema gimana? Ya sekarang nanya apa? Mana Rantau mau nanya apa? Oke, saya mau nanya Pak Kacang. Ya. Saya mau nanya ya, kapan yang Iya, disebut nanya. 5 waktu diturunkan sama siapa itu sholat 5 waktu dikehendaki sama Allah Islam sama kalian sama Islam ya. Siapa yang membawakan dia ya silahkan ambilkan dia. Gimana sih ini nanya aja nggak jelas, ulangi lagi nanya aja nggak jelas gitu. Kok nggak jelas lagi? Allah Islam kehendak siapa yang membawakan sholat 5 waktu? Oh Islam kehendak siapa? Apa sih? Silakan. Kok pusing bang? Gimana bang? Coba yang jelas bang, yang jelas bang, yang jelas. Ulangi lagi. Coba ulangi lagi. Kalimatnya diulang coba. Allah Islam kehendak siapa? Apa sih? Lepotan abang ngobrolnya bang, anak ratu gimana? Allah gimana? Ulangi. Lagi gimana? Hah? Halo, monitor bang anak rantau. Mulai kalau saya tanya mulai sudah. Ya, gimana maksudnya gimana? Saya mau bertanya. Tanya apa sih? Sholat 5 waktu siapa yang didirikan? Siapa yang didirikan? Didirikannya umat Islam lah. Gimana kau? Siapa yang didirikan? Siapa yang Umat suruh Kangcan kalian biliar, sholat yang lima Kangcan. waktu? Siapa yang Pusing suruh aing kalian tinggalin tapi sholat? aduh. Sedangkan pertama nggak ada sholat 5 waktu. Saya mau bertanya siapa yang membawa itu sholat 5 waktu? Bukan kehendak Allah kalian. Silahkan. Jangan Kalau kasar. Kak, Si Borok Kokok nanya ya, silakan Borok Kokok. ini yang saya Jadi itu gimana tadi pertanyaannya ulang coba. siapa yang membawakan itu suruh membawakan sholat 5 waktu itu? Oh Allah. Allah kehendaknya di mana? Sedangkan Islam pertama itu tidak ada sholat 5 waktu. Silahkan. Nah, datanya di mana Islam pertama tidak ada satu waktu? Kalian jangan framing ya. Silahkan. Ya datanya di mana Islam pertama tidak ada salat 5 waktu? Iya, data saya ada datanya.
Ah, silakan Karena tunjukkan datanya mana. dari datanya saya ada di situ. Saya Ya, silakan, bertanya sama silakan. kamu. Buka. Kalau tidak ada data kalian ya sudah kita Siapa percaya. tahu Saya kita tidak salah. Datanya mana? Siapa tahu kita hilaf selama ini. Siapa tahu Bang Anak Rantau ini bisa membuka cakrawala. Ternyata kita yang salah selama ini. Silakan. Silakan Satu, buka satu. Katanya. Siapa tahu kita Datanya yang buka, hilaf. Bang Anak Rantau gitu buka kan ya. datanya biar kita asumsi. Ayo buka datanya. Silakan buka berpokok. Suruh buka data, diam. Inilah dia, nama tuannya nggak jelas. Jadi begini, Anak Rantau, silakan buka datanya. kan bilang tertulis di Alkitab itu Al-Quran kan ya sholat lima waktu. Saya mau pengen dengar. Iya silahkan dibacakan. Ya, mana datanya buka. Bacain. Silahkan. Tidak tahu itu siapa yang suruh ya. Saya tidak tahu. Iya, maksudnya di datanya di mana? Biar jelas di mana ayat berapa. Sedangkan di Nabi Sulaiman tidak ada Tuhan tidak kehendakkan sholat 5 waktu. Tapi saya tidak tahu siapa yang Oh, ini jawabannya ini. Jawabannya ini. Baik, saya jawab ya. Tahu. Ya, Saya pengen saya mereka mau jawab. tahu sholat 5 waktu Iya. itu siapa yang menurunkan. Iya, saya jawab ya. Banget sia hurung, Arisya cager. Ya lo Kang, udah apu si Anak Rantau mah lieur aing. Si borok Anak pokok Rantau, aing. Anak Rantau coba diperbaiki lagi pertanyaannya gimana? Malahan. Gini, Kalau Anak Rantau, ditanya dengerin. tadi saya sudah bilang sama host. Saya tidak Anak Rantau, bertanya. Anak Rantau, santai dulu, santai dulu, santai. Gini, pertanyaan itu ada ini tuh, ada berapa tuh? 5W 1H tuh. Siapa? Berarti nanya orang. Di mana? Nanya tempat. Mulai sudah framing. Iya itu ya Pak Kaca. Kita mau saya supaya saya mengarahkan Anda supaya Anda bisa memulai pertanyaannya dengan benar. Kalau orang yang tidak tahu apa-apa itu susah. Saya ini kalian jelaskan saya terima, selalu saya terima, tidak pernah saya bantah. Ya pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, di mana sholat 5 waktunya? Coba dibacakan di Al-Quran kalian. Di mana Siapa sholat yang 5 waktunya? Allah, siapa yang kehendak Allah atau siapa yang kehendaknya? Lieur aing ngomong. Siapa dan di Pusing mana aing, itu liur. hal yang berbeda, Anak Rantau. Kan bingung kan? Nah, Bingung lah, pertanyaannya nggak jelas. Pertanyaannya aing teh lieur, pertanyaan tetep bingung teh nyambung. memang begitu. Kalau memang begitu, saya mau pengen dengar bahwa ada sholat 5 waktu di Al-Quran, enggak tidak? Apakah ada dalil gitu sholat 5 Iya, waktu ada. dalam Quran gitu? Nah, gitu dong jelas gitu. Jelas silakan Kang Chan, silakan. Gitu. Ya, bentar ini harus pakai referensi ya. Bentar. Ya pakai datanya ya. Ada aja. Saya nanya. Yang cantik dan yang imut ya, supaya yang kalian punya umat Islam tahu dalilnya dari mana, siapa yang Ya. bikin. Nah, supaya Ya, betul gitu. Contoh ini ya, nih ditulis. Nih saya kasih literaturnya dari apa ini? Kayak umum lah ini ya. Nah, contoh literatur pertama dalil sholat ini apa sih? Sholat fajar itu sholat subuh. Oke, satu. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Panjang kamu gak akan ngerti. Lalu dikatakan min qabli sholatil fajr. Nah, sholat subuh. Terus yang kedua surat Qaf, tulis ayat 39 sampai 40. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syams wa qabla ghurub. Sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Sebelum terbit, nah subuh. Dah, ada 3 lagi. Saya lanjut ya. Sekarang sholat apa nih? Sekarang sholat di waktu petang. Apa dibilang? Sekarang sholat di waktu petang. Ar-Rum ayat 17.
Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Bertasbihlah, salatlah kepada Allah pada waktu senja dan waktu pagi. Ar-Rum ayat 17, catat. Lagi ya ini ya, bentar. Bang Kucang di mute Bang Kucang. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiya wa hina yudhirun. Salat pada waktu petang, pada waktu siang. Ar-Rum ayat 18. Tadi Ar-Rum 17, sekarang 18. Apalagi nih? Nah, ini apalagi ya? Bentar. Sekarang sholat isya ya ini. Siapa namanya nih? Surat Hud ayat 114. Waqimu sholata turafin nahar wazulafan minal lail, dari malam salat isya. Nah udah sekiran surat Hud ayat 114. Jangan kabur lah kau ini. Kabur, kan kabur. Di mana dalil Yesus salat? Nah saya kasih, nantilah itulah. Apa sih Kristen Bang nih? Kucang, mana nggak ada yang agak pinter gitu? Yang santai-santai lah. Anak rantau. Gimana protes tuh? 5 loh. Oten 4 tumbang sama Kang Chan nih. Oten 4 tumbang sama Kang Chan doang ini. Gimana ini? Kang yang pintar gitu gimana ini? Nah, ada yang bisa mengalahkan Kang Chan Oten itu. Iya, nggak ada yang bisa ngalahin saya kecuali Babel. 1, 2, 3, 4. Ada. Gantilah persoalannya yang terlalu berat, Pak. Bang Len, lanjut. Anak rantau itu udah jawab tuh 5. Diam dulu, sudah ada terjawab. Siapa yang mendirikan itu sholat? Silahkan jawab semua. Karena siapa yang mendirikan supaya saya tahu. Sholatnya Allah sendiri atau bukan Allah? Silahkan. Ada yang mengerti silahkan. Maksud mendirikan gimana, Bang? Ya, yang mendirikan itu sholat 5 waktu itu. Ya umat Islam lah, umat Muslim. Oh, umat Islam. Oke, iya. Berarti yang mendirikan sholat orang Islam. Nah, anak rantau, kan kamu baik nih. Giliran dong nih teman-teman saya mau nanya nih, boleh nggak? Tadi kan udah dijawab. Ya, kamu nanti tanya saya, tapi kamu jawab bukan atas kehendak Allah Kan ya. udah barusan dijawab. Ini sekarang teman-teman saya mau nanya kamu, boleh? Jawab. Ya, saya bagi tahu umat ini, sholat 5 waktu bukan atas kehendak Allah, tapi yang nabi-nabi yang akan bawa. Barusan nih saya jawab. Coba jawaban saya apa barusan? Kamu nyatet nggak? Kamu nyatet nggak jawaban saya tadi? Ya mau bertanya, sholat 5 waktu. Coba sholat subuh. Tadi saya sebutkan tuh, sholat subuh ada di surat apa? Ayat berapa? Jadi mulai dari sholat subuh, catat anak rantau, Tapi siapa yang di situ sholatnya? Siapa yang suruh iya, untuk sholat 5 catat waktu? dalilnya di Quran. Dengerin, lu catat, dia mulut lu. Ani sebutin dalilnya. Banyak orang yang typing di bawah, saya paling anti. Anda mau dijawab? Nanya aja kejang-kejang. Kalau kamu tidak jawab, itu Iya, sholat. ini mau dijawab, jangan terocos. Jadi mulai sholat subuh, Quran surat An-Nur ayat 58, sholat duhur Al-Isra ayat 78, sholat asar Al-Khawf ayat 39, Maghrib Hud 114, Isya An-Nur 58 tuh. 55-nya sudah. Dijawab. Lengkap. Sekarang nanya ya, ditanya ya, Bang Ben, tanya dia Bang Ben. Tunggu, saya belum puas Pak, saya belum puas. Tadi kalian belum puas, saya belum puas. Siapa yang suruh tulis itu sholat 5 waktu? Lah, Siapa yang suruh? itu ada di Quran semua dalilnya. Ya Allah lah. Kalau kamu tidak dijawab, saya cap Al-Quran itu dongeng. Lah itu Siapa yang tadi suruh? dalilnya Siapa yang masing-masing. suruh? Saya ulangi Tulis lagi. itu. Apa perlu ini saya ulangi dari subuh? Tulis, catat. Saya mesti perlu tahu Ini saya dong. ulangi, catat, Jadi kalian biar mau pinter. perlu tahu negasinya kenapa saya Sholat tidak subuh perintahnya dengerin. Sholat subuh perintahnya di An-Nur ayat kamu 58. dongeng itu saya tidak mau dengar. Kalau kamu Ini tidak gimana sih? Minta dijawab ngerocos mulutnya. Ini apa-apaan ini? Dengerin, catat dari sholat subuh. Sholat subuh ada di dalilnya ada di An-Nur ayat 58.
Sholat duhur Woi, yang dalilnya pintar dari naik. Al-Isra Yang pintar ayat naik. 78. Apa sih? Ini lagi dijawab. Kenapa jadi takut? Berani tanya, harus berani mendengarkan jawaban. Nah, betul. Orang berani tanya, nggak berani mendengarkan jawaban. Maksudnya gimana? Gimana lagi kalau saya? Yang Ya jawaban ini lagi pasti dijawab begini, ini, Pak. lu dengerin. Siapa yang suruh tulis atas itu sholat 5 waktu itu? Beda lagi dong itu gitu. yang Beda lagi, Jangan kamu ditanya bacakan dulu saja. baru masuk yang lain. Kebanyakan orang dengarkah tidak Pak? Nggak mau Kebanyakan ditanya orang, ya? kamu tengok video. Anak rantau, kamu gini aja bilang, saya nggak Apa mau sih? ditanya gitu Kok bilang. ada dalil masing-masing sholat 5 waktu? Ini saya kasih dalilnya masing-masing sholat 5 waktu. Dengerin. Saya ulangi, lu catat. Ambil kertas, ambil pulpen, catat, jangan tanya lagi. Ya, dengerin. Sholat subuh dalilnya ada di An-Nur ayat 58. Tulis. Sholat duhur dalilnya ada di Al-Isra ayat 78. Sholat asar dalilnya ada di Al-Khawf ayat 39. Sholat maghrib dalilnya ada di Quran surat Hud ayat 114. Sholat isya dalilnya ada di An-Nur ayat 58. Udah kejawab. Jawab semua udah. Mau ditanya nggak? Berani nggak ditanya? Berani ditanya Kok jadi nggak? tanya lain? Saya intinya itu kamu sudah intinya belum kalian kasih keluar siapa itu Allah Islam yang untuk sholat 5 waktu atau tidak. Quran itu kan firman Allah. Kan tidak tahu. Perintah-perintah sholat ada di Quran semua itu tadi. Apa sih? Tanya dalil ke sholat, kita kasih udah dalilnya. Tanya selain lagi, gimana sih? Sudah, aku sama kalian. Iya, Saya tanya, Quran itu firman Allah atau bukan? Oke, Al-Quranmu itu apa sih? Kok jadi panik gini? Ditanya berdasarkan dalil, jawab berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil, tapi yang di situ kehendaknya Jangan kejang-kejang Pak anak rantau, santai. Nggak usah kejang-kejang, santai deh santai. Diskusinya santai. Belum aneh tanya ini udah kejang ini. Gimana kalau aneh tanya ini? Iya santai, nggak usah kejang-kejang, santai aja. Baru mendengarkan jawaban aneh udah kejang. Gimana kalau aneh tanya ini? Ya, kamu ikuti saya bahwa kamu coba baca. Berani ditanya nggak? Anak rantau ajaib, berani ditanya nggak? Berani nggak ditanya? Berani nggak ditanya? Ayo, Nggak berani ya. Apa ini kalau saya tanya? Saya dengerin jawaban saya aja udah kejang. Gimana kalau saya tanya? Mencret udah. Kan, lari kan? Ampun. Ada semua dalilnya. Udah deh, ada semua itu. Mulai dari subuh sampai isya ada semua dalilnya. Tadi udah saya rinci satu-satu. Mana dalil ke gereja hari Minggu? Mana dalilnya? Ini Adirion saja. Adirion. 5 orang loh sudah mencret dari tadi. Jangan terlalu Bang. Jangan terlalu tinggi. Adirion naik Adirion. Menghalang-halangi saja itu. Naik Adirion. Adirion kan nggak ada ilmunya nggak ada kan dia kan kosong. Adirion gantikan temanmu 5 orang di mencret nih ya. Nggak bisa mempertanggungjawabkan. Cari sendiri Bang. Gimana Pak? Nggak berani naik dia jamin nggak akan berani naik. Orang ilmu nggak ada, udah kaget dulu. Nggak ada ilmu gimana mau naik? Mau naik mana? Di bawah itu, tuh. Coba naik, aduh. Oh berarti kalau tidak naik dia berarti tidak ada ilmu, tidak ada nyali lah. Iya, udahlah. Pakai rok mini nanti besok. Pakai celana dalam warna pink. Ini aku udah naikkan satu-satu lari gitu loh. Tidak bertanggung jawab, anak yang dikambing hitamkan.
Dasar Tuhannya 3. Begitu tuh akibat. Kalau Tuhannya banyak ya gitu tuh. Iya. Udah macam ban serep aja. Tuhan apa ban serep itu? Cari bang di bawah bang. Adirian ada di bawah nongol dia bang. Nggak ada berani dia. Nggak berani. Berat. Kenapa jadi begini? Aduh, Oten memang ada nyali kok. Sudah namanya banyak bang Siliwa gini. Nama Tuhannya yang akan brojol dinamain Immanuel. Dasar ngeprank. Nggak tahu ini dinamain Yesus. Apa sih kalian? Nggak jelas. Katanya namanya Immanuel. Iya. Dari brojol sampai mati dipanggilnya Yesus. Apa lagi ini? Iya. Kalian nih ngomong apa aja? Katanya mau dinamakan Immanuel. Habis brojol bukannya dinamakan Immanuel, malah dinamakan Yesus. Asal. Cari bang di bawah bang. Cari sendiri sudah ku naikkan tadi 4 orang, 5 orang, ganti-ganti hilang semua. merem apa? Immanuel, kemana kau Immanuel? Kasihan si Immanuel ya, di prank ya. Kayaknya mau ke Immanuel. Saat lahir nanti dia akan menamakannya Immanuel. Si Yusuf malah dinamakannya Yesus katanya. Gimana nih? Ada aja. Nanti bang jangan terlalu tinggi bang. Mulai kabur semua padahal banyak lu naikkan tadi lu. Nah, Kristen nanya aja gitu. Kristen nanya sampai mati. Kalau nanya Oten itu jangan ketinggian, tanya aja 1 tambah 1 tambah 1 berapa. Nah itu aja dulu. Satu tambah satu berapa anak-anak? 1. Nah itu. Kalau berhitung aja nggak bisa, gimana mau ditanya yang lain? Makanya Ani selalu bilang, Oten itu kalau bisa bikinlah sekolah, 2 sekolah. Pertama sekolah berhitung, kedua sekolah bertanya. Biar bisa bertanya. Bertanya aja nggak becus, berhitung nggak becus. Iya, bertanya lah. Tadi saya kasih gaib cara bertanya malah dimarah-marah saya. Apa sih anak rantaunya? Kristen, kenapa kau gak cerdas-cerdas? Yesus Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan, iya. Dulu ya, ini sebentar lagi maghrib ya. Siap. Oke, dilanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yesus Tuhan, iya. Bapak Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, ya. Ada berapa Tuhan? 1. Ini bang, ada masjid bang. Makan Chan, ada masjid bang. Masjid. Medi. Shalom. Shalom Medi. Selamat sore. Ya, kenapa? Belajar matematika ya? Tadi gimana tuh? Nama Tuhan kalian ini siapa sih, Mei sebetulnya, Mei? Coba tanya 1 tambah 1 gitu. Boleh saya tanya ya. 1 tambah 1 Ya. berapa, Mei? 3. Mantap, keren. Nah, ini bagus ini dia. Oke, sekarang coba tanya 1 kali 1 kali 1 coba. Kamu yang nanya deh. Kenapa larinya ditambah? Kenapa? Kan matematika toh. Coba Iya, tanyakan 1 kali 1 kali 1. Coba tanya, saya jawab. Saya yang jawab Kalau gimana? 1 tambah 1 tambah 1 3. Coba saya yang jawab gimana? Kalau kamu tanya aja 1 bagi 1 bagi 1 atau 1 kali 1. Kenapa larinya ditambah? Iya. Coba logika falasinya bagaimana ini? Kok larinya ditambah? Coba silakan tanya. Coba tanyakan 1 kali 1 kali 1. Coba tanyakan saya coba. Tanyakan ke saya yang jawab. Tanyakan saya. Kok larinya ditambah? Dikalian, perkalian lah. 1 kali 1 kali 1 berapa? Gini. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Ini nih, dengerin. Pertanyaannya begini. 1. Ya 1. Kenapa larinya ditambah?
Kamu kalau mau bertanya itu yang adil. Kenapa ditambah? Iya, Coba satu iya. bagi satu bagi Saya satu tanya sama sekarang. dengan. Nih, ini pertanyaannya. Satu Jadi kali sudahlah. satu. Kalau mau cari-cari logika falasi, jangan cuma terbatas Begitu dengan baru sesuatu berhitung. yang kamu tidak tahu. Kita baru berhitung ini. Jangan Itu. lupa santai dulu. Kok Oke, ya, larinya saya- ke tambah? Coba larinya ke kali, lari ke bagi. Lari ke kali sekarang. Satu Nah. kali satu kali satu Kali sama dengan satu satu kali pangkat satu. tiga. Benar nggak? Ya, 1/3. Satu kali satu disinilah kali satu sama kebodohannya, dengan 1/3. kebodohannya Benar kambing. nggak? 1/3 ya 1 kali 1 kali 1 kan 1. Saya tanya, Kamu yang satu salah berarti. kali satu Guru kali matematikamu di satu mana? sama dengan 1/3. Guru Benar nggak? matematikamu mana? Coba saya tanya dulu guru matematikamu. Saya tanya, Kok benar 1 atau kali tidak? 1 kali 1 sama dengan 1/3? 1/3. Ah, yang benar saja. Benar nggak? Coba, Salah atau benar? oke, 1/3 ya. 1/3 sama dengan Izin ya, saya mau komentar dikit ya. 1/3 sama dengan Dengerin, Ten. juga. 1 kali 1 kali 1 itu sama dengan 1/3 memang. Benar itu. Benar. Salahnya di mana? 1/3. Masa nggak Oh jauh sih ya Mbak ini? ampun. Iya, Nggak belajar Sama matematika. anak 1/3. sama Oh, anakku jadi salah. diajari begitu. Jadi salah. 1 itu sama dengan 1/2. Oh ya Satu ampun, kali satu cocok kali satu, lagi. 1/3 sama dengan 1/3. Terus salahnya di mana? Aduh. Nggak bisa Aneh ngitung ini. dia. Anakku Nggak bisa diajarin begitu. ngitung, dia nggak Guru ngerti ngajarin matematika. begitu. Salah. Oke Perkalian sudah. salah. Oke. 1/3 sama dengan Satu kali satu kali satu. Sama dengan 1 Ayo. kali 1 kali 1. Nah. Oh, benar nggak? Sekarang saya tanya, pengertian. Bapak tambah Putra tambah Roh Kudus ada gitu. berapa jadinya? Satu Bapak, satu Tuhan Bapak, satu Tuhan Yesus, satu Tuhan Roh Kudus. Ada berapa Tuhan di situ? Nah, jawab. Jawab. Tritunggal Maha Kudus adalah Esa. Tritunggal Maha Bejat. Tritunggal Maha Bejat ini. Sedangkan tauhidmu saja kamu tidak paham tentang tauhid. Aduh. Tuhan Yesus. Coba jelaskan Ini saya tauhidmu tanya. coba. Ini saya tanya. Di mana Saya di tanya. Alkitab di Al-Qur'an tertulis tauhid? Coba. Bentar, ini saya tanya ini yang simpel Ah. aja. Saya simpel aja. Lu dengar. Ini yang Jadi, di bawah ini Islam Jadi, kalau yang dengar, punya dengar. nalar dan punya pikiran. Iya, di sini kita cek siapa yang punya nalar. Cocokologi dengan Ini pertanyaan simpel, Tritunggal. pertanyaan Coba anak-anak kamu ini. jawab tauhid Diam, coba. diam, Tauhid diam. coba. Pertanyaan anak-anak ini. Adakah tauhid ajaranmu ada di Pertanyaan Al-Qur'an? anak-anak. Coba. Diam, diam. Coba Dulu diam. jelaskan tentang tauhid. Saya jadi heran ada ya. anak. 1 kali 1 jawabannya Putra. 1/3. Wow, Putra kan lagi luar di- biasa. Putra ada di Sungai Jordan. Ini guru matematikanya ini siapa ini Nggak usah ya? panik, nggak usah panik, nggak usah panik. Wow, Putra ada di Sungai kok Jordan. panik? Kamu yang panik jawabannya ini terus jawaban Holy kepanikan Spirit, dari kambing. Putra Bahwa dari 1 kali 1 awan-awan. kali 1 sama dengan 1/3 Dengerin, itu jawaban nggak usah panik. panik. Karena Nggak usah jawabannya tidak logika. Nggak usah panik. Ya. Putra ada di Sungai Jawabannya Jordan. tidak logika. 1 kali Holy 1 kali 1 Spirit sama dengan ada di 1/3. awan-awan. Wow, luar Bapak biasa. Dari surga ada di surga. 1/3 sama dengan 1 kali 1 kali 1. Masa 1/3 sama dengan 1 kali 1 kali 1? Memang Ya benar. ampun. Ya benar, 1/3 itu 1 Itu kali kalau 1 pakai kali 1. soal ujian jawabannya begitu, lolos tidak ya? Lolos lah, emang benar kok, itu persamaan namanya. Dia menghasilkan ilmu pengetahuan yang mendapatkan penghargaan. Tidak ada. Model Kenapa kok begitu sudah. panik? Model Ini belum begitu. saya tanya ini. Loh. Ini bisa ditanya nggak? Saya boleh tanya Kok nggak? panik? Saya tanya dulu, 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1/3 itu jawaban panik atau bukan? Benar itu. Itulah Persamaan jawaban matematika benar. kepanikan dari Dalam persamaan seorang matematika benar itu. kambing. Itu benar dalam persamaan Itu matematika. jawaban panik. Sekolah di Iya, mana? kalau soal ujian itu lolos tidak jawabannya ya? Persamaan matematika Coba, benar. kalau soal matematika, soal kali ujian ya, soal ujian. Kali 1 Guru sama dengan menanyakan. 1/3 benar. Muka Mamat. Mahai Mamat, 1 kali 1 kali 1 sama dengan Oh, jangan 1/3. tanya Matius. Oh, Mamat panggil nama Langsung Matius. guru Ngapain? langsung guru Dia nggak lempar tahu buku. pangkat. Guru Dia nggak tahu Panggil nama Guru Matius. ngajarin, Mamat saya panggil ajarin begitu. Ya ampun. Itu kalau kena di guru matematika. nama Matius. Si Mamat. Mamat, Ya Matius tuh Mamat kamu itu. coba jawab 1 kali 1 kali 1 jawabnya 1/3. 1/3. Langsung Betul. guru ambil Itu Matius maksudnya, paku langsung iya, toh? lempar. Emang Bikin benar malu saja begitu. kamu. Itu bukan saya ajarkan. Jawabannya kamu bisa begitu.
1 pangkat 3 berapa? Jawabannya 1 kali 1 kali 1. Wow, guru matematika langsung pingsan kalau model begini. Ini jadi nggak saya nanya? Bisa nggak saya tanya? Parah ini. Bisa nggak saya Kalau tanya? model begini Kalau ngapain bisa, saya masuk nggak di ke berani turun kualitas kambing-kambing begini ya? 1 kali 1 jawaban 1 kali 1 kali 1 kali 1 jawabannya 1 pangkat 3. Saya mau tanya 1 pangkat 3 sama dengan 1 kali 1. Ya ampun. Ya memang begitu. Saya mau tanya. Belajar lagi Saya mau coba. tanya situ. Saya mau tanya situ. Simpelnya dia udah Aduh, panik kualitas duluan. kambing model begini Bisa ngapain? nggak? Tadi Ini bisa saya nggak dinaikkan tanya? ya. Ini kok panik? Kenapa sih? Bang Kujang ini naik kok panik? Kenapa Bang Kujang? Yang jawab panik yang siapa? 1 kali 1 kali 1 kok jawabannya 1 diskusi pangkat santai 3. Coba nggak? saya tanya Diskusi sekarang. Saya tanya sekarang. 1 bagi 1 bagi 1 jawabannya. Coba sekarang ini saya tanya yang ini. Coba. Apa tuh? Itu kan 1 kali 1 kali 1 pangkat 3 sama dengan ya. Sekarang saya tanya 1 bagi 1 bagi 1 sama dengan. Jawab. Ayo. Ini saya mau uji nih. Saya guru matematika ini. Ayo. 1. Ayo. Hah? 1. Kang Chan, coba jawab. 1 bagi 1 bagi 1 sama dengan 1 bagi 1 bagi 1 bagi 1 sama dengan 1. 1. Ya jawabannya 1. Selamat, Anda telah mengakui bahwa Tritunggal adalah 1. Hah? Apa yang 1? Iya kan, kamu tadi tanyanya 1 tambah 1 tambah 1, saya jawab 3. Oh, jadi 1 kali 1 kali 1, kamu jawabnya 1 pangkat 3. Coba 1 bagi 1 bagi 1 jawabannya. Tuhan mana yang Ayo. dibagi? Tuhan mana? Tuhan Bapa, Tuhan Anak yang dibagi, Tuhan mana? Yang Tuhan yang mana yang 1 dibagi? bagi 1 bagi 1 sama dengan. Panik dia. Enggak, saya tanya Tuhan mana yang dibagi? Loh, Tuhan kok Bapa, panik? Saya Tuhan tanya Anak, atau kamu Tuhan yang Roh panik. dibagi? Jawabannya tidak Coba saya ada. jawab, kan? Bagaimana ini? Apa urusan dengan Tritunggal? Kita tanya Tuhan mana yang Iya, dibagi? apa urusannya kamu bilang 1 tambah 1 Tuhan apa mana yang urusannya dengan dibagi? Tritunggal? Ya udah, sekarang Tuhan Apa mana yang urusannya dibagi? dengan Tritunggal? Kamu menglogikan dengan matematika Logika, 1 tambah melogika, 1 tambah 1 sama dengan 3. Maksudnya bagaimana? Ya coba 1 kali 1 kali 1 jawabannya 1 pangkat 3. Ya ampun. Memang 1 pangkat 3 benar. Loh, kok Bagaimana ini? nggak ngerti dia pangkat-pangkatan, Bang Ben? Jawabannya gitu. Sudahlah, kalau kamu Nah, mau ini saya ada menghindar dengan pertanyaan. kamu punya Ini pertanyaan saya 1 ada tambah pertanyaan. 1, Iya, banyak kamu kamu. jawabannya Tolong dia 3. di-mute dulu. Ini ada pertanyaan 1 berlaku pangkat 3 buat sudahlah. Nggak mau yang ditanya. di bawah ya. Coba 1 bagi 1 bagi 1 sama dengan. Udah kelar. Saya mau tanya. Saya mau tanya. Udah saya kelar. ulang lagi nih. Saya ulang lagi. Saya mau uji matematikanya. Ini kambing-kambing ini. Tolong dia di-mute dulu, host. Loh, Tolong dia kok di-mute. panik? Ini pertanyaannya gini. Malah kamu yang Pertanyaannya gini nih pertanyaannya. Saya bawa di John 15 nomor 25. Di situ dikatakan, sebab apa yang tertulis turun kan. Baru saya sebutin ayatnya udah terjun. Apa sih Kristen? Itu dibagi-bagi tuh kue apa Tuhan itu? Kok dibagi-bagi? Iya. Ampun. Kenapa lari? Waduh. Kasihan banget ya. Ini baru sebutin ayat ini udah lari. Gimana kalau Anda bacain? Tadi Panik percaya diri banget tuh dia banget orangnya. tadi kok turun dia. Panik Iya. banget, panik dia, Bang. Kasihan. Panik gitu. Baru bertanya perhitungan belum ketuhanan udah panik, gimana ceritanya mau gini? Ada aja nih Kristennya. Belum ditanya nama Tuhan. Belum dikasih ayat sama Bang Ben. Udah panik duluan. Apa sih ini? Pemain baru kayaknya Bang Ben itu dia tuh. Bang Ben nggak pernah lihat aku. Kasihan. Ini kalau Kristen ya saran saya yang naik yang diskusi itu kalau nggak ada ilmu minimum jujur dulu. Jadi nggak panik kayak tadi. Kasihan panik kayak gitu kan. Nggak tega kita ngeliatnya sampai Dia barusan konjotan. naik situ kayaknya. Barusan tahu yang kayak gini-gini gitu. Pikirannya satu kali satu itu sama dengan 1 pangkat 3. Coba nanti tanya ke guru matematika TK. Tanyalah. Berapa Ibu? Bener nggak tuh? 1 kali 1 sama dengan 1 pangkat 3. Nah, kalau ada yang menyalahkan, saya kasih 50 juta. Ada aja nih ya. Yang lucu lagi tadi pagi, si King siapa itu? Karena aku bilang dia mengklaim dia bilang kita tuh niru Alkitab ya kan? Aku bilang nggak bisa kayak gitu Pak. Aku bilang itu kan. Nah, saya kasih contoh satu gitu. Langit itu berlapis 7. Sains juga mengatakan berlapis 7. Di Al-Mulk itu buktinya Al-Mulk ayat 3.
Nah sementara di Alkitab itu langit bertiang, aku bilang gitu kan, nggak bisa, aku bilang gitu. Terus sampailah pembicaraan ke singa. Nah sekarang bapak tengok sendiri, masa singa ada makan rumput? Makan Nah, rumput. perbedaan dia apa bang? Apa tuh? Kamu nggak tahu singa itu dulunya makan rumput, dia bilang. Lalu dia dikutuk. Ular makan debu, dulunya begitu. Ada-ada aja kau ini. Bisa aja. Pak Sedot. Sedot WC. Sedot. Halo. Halo. Wih. Halo, Pak kabar? Masih menuhankan anak orang kah? Enggak, baguslah. Ya begitulah, jangan menuhankan anak orang. Masuk akal. Aku mau punya pertanyaan nih. Ya, silakan. Oke. Yesus naik ke surga. Kalau Muhammad ada di mana? Gimana, Bang? Kata siapa Yesus naik ke surga? Mana dalilnya Yesus naik ke surga? Yesus naik ke surga. Mana Sekarang dalilnya? Muhammad ada di mana? Nanti dulu statementnya dikasih data dulu dong. Yesus naik ke surga itu dalilnya mana? Kalau kami nggak percaya tuh Yesus masuk surga tuh, enggak. Dia belum mati. Kalau Isa naik ke Satu-satu surga. Yesus Kalau naik ke Muhammad surga sekarang dalilnya di mana? Yesus naik ke surga dalilnya mana? Ada. Mana? Asal ada jadi tanya nanti panik. Jangan bilang ada bang. Ada. Anda cari lah. Mana? Mana Anda yang nyuguhkan statement, saya yang disuruh nyari gitu. Gimana sih? Kalau saya nyuruh nyari, saya bilang Yesus itu tidak naik ke surga, dia nyangkut di Uranus. Semua hal terkait Yesusnya naik itu dia ke Uranus. Uranus itu bukan surga. Uranus itu langit. Ya ada yang menafsirkan surga, oke lah. Tapi yang pasti surga itu adalah Paradiso Uranus. Nah sekarang mana dalilnya Yesus masuk ke Paradiso, naik di Paradiso? Paradiso teh apa? Ya surga itu. Paradiso itu surga. Iya makanya di mana Yesus naik ke Paradiso, di mana tadi? Dalilnya di mana? Ke surga itu. Lah Google lah. Udah nggak ada di Uranus. Kalau nggak mau ya Nabi Isa aja. Nabi Isa terangkat ke surga. Muhammad sekarang di mana? Mana dalilnya Nabi Isa terangkat ke surga? Kok mana dalilnya Mario? Kami nggak percaya Nabi Ya mana Isa datanya? Kamu ngarang-ngarang gitu. Kalian nggak jujur ya? Bukan nggak jujur, memang tanya datanya kok beliau aneh. itu memang belum meninggal, belum wafat. Iya. Zaman itu turun. Ya sekarang dia di mana? Ya, di langit. Di langit. Di langit. Siapa bilang di surga? Di langit itu awan. Awan langit beda lah. Awan itu di situ. Kamu kalau naik gunung, kamu kelihatan awan tuh. Langit belum kelihatan. Yesus makan apa di langit? Nabi Isa makan apa di langit? Udah 5 pertanyaan ini, nggak ada data sama sekali. Allah itu makan maha apa di memberi langit? rezeki, Allah itu maha memberi hidup. Kenapa kau bertanya seperti itu? Apakah Allah maha memberi akal? Ya kau yang tak punya Dia memberi akal lah, buktinya Yesus diberi akal oleh Allah. Allah itu Masa memberikan naik ke akal langit? kepada Yesus. Ditabrak pesawat dong. Apa yang ditabrak pesawat? Apa sih ini orang? Yesus, Nggak kamu jelas. bilang Yesus ada di langit. Masa ditabrak pesawat? Emang pesawat sampai langit? Ngapain dia makan apa? Dia nggak bisa bernapas di Ditabrak. Nggak jelas ini. Langit kan berlapis-lapis, Sedot. Iya kan? Berlapis-lapis apanya di bulan? Alcong, sorry Alcong. Assalamualaikum warahmatullahi Salam, wabarakatuh. Jero. Alcong, Iya, Muslim Sedot. atau Kristen? Sedot. Alhamdulillah Kristen bang. Oh Kristen. Aman-aman. Sedot nanti dulu ya, bentar ya Alcong dulu nih. Oke, Sedot silakan. mah turun. Alcong gimana Alcong? Ada yang mau ditanyakan atau mau ditanya habis-habisan? Alcong jangan alhamdulillah, puji tukang. Alhamdulillah tuh Iya, kita. saya dengar tadi mengenai sorga, mengenai langit. Itu bagaimana itu ceritanya itu?
Oh, kan di Islam kan ada juga kan itu surga. Itu surga bisa dijelaskan ya apa dan di mana tempatnya? Silakan. Iya sih, saudara tadi berbohong, dia bilang katanya Yesus naik ke surga. Ternyata di Bibelnya dia cuma naik ke Uranus, bukan ke Paradiso. Gitu, Uranus itu langit, Paradiso yang pasti surga gitu, Bang. Walaupun secondary-nya bisa surga, tapi dia disebutkan Uranus itu langit, bukan surga. Yang pasti surga itu Paradiso. Gitu, Bang, tadi, Bang. Si sebab Kristen itu berbohong terus, Bang. Iya, masalahnya Uranus itu di mana di Alkitab ditulis? Coba buktikan. Ada, Bang, banyak, Bang. Abang cari aja di Alkitab. Bos. Iya. Anda yang ngomong, Anda yang harus jelaskan, itu adalah beban Anda untuk membuktikan. Oke, bentar ya. Bang Jero bisa bantu Bang Jero. Apa kalau ngerata syariah bentar ya. Naik ke sorga. Nah, contoh Bang. Contoh ya. Contoh ya Bang ya, di Yohanes pasal itu tuh Bang Jeru tuh, boleh Bang Jeru. Nah bentar ya, saya besarin Bang. Tuh Bang. Tuh. Wah, ada Bang Jeru lagi di sini, mantap Bang Jeru. Iya, merujuk kepada original teks Anda di sini dikatakan bukan Paradiso tapi Uranus. Apa? Kasih contoh Bang Jeru. Apa arti Uranus? Sebentar. Tunggu dulu. Buka dulu. Buka dulu. Ya begini ya. Apa kalian itu kalau bicara itu harus bicara dengan jujur dan harus bicara dengan berpengetahuan. Sebab orang-orang di LAI itu yang menjelaskan, yang menerjemahkan Alkitab ini itu bukan kaleng-kaleng. Ya enggak usah sibukkan lagi bro. Sudah bro. Sudah bro. Tutuplah. Iya. Apa? Justru Ella itu kaleng-kaleng. Sudah Anda. Dari produknya itu kaleng-kaleng, bahkan dalamnya pun kaleng-kaleng produknya itu. Nggak usah kemana-mana. Apa jadi salah ya? Sudah bros. Coba yang jadi surga salah ya? Sudah bros. Surga salah. Nggak usah bros. Oke. Ya, kalau surga salah. Kucang. Sudah saya tutup. Jangan diulang lagi. Bukan. Kucang. Bukan. Kucang. Sudah. Kucang. Oke. Kucang. Siapa yang ngomong ini? Banyak Kucang, sekali dulu Pak Acong izin sebentar, Pak Acong bentar dulu. Ini si Kucang ngomong dengan yang lain. Kucang, di mute dulu. Malah kesini ngomongnya. Lagi di koma lain, dia buka 2 koma ini. Iya, Kucang di mute dulu. Pak Acong mau ngomong nih. Nah, ya silakan Pak Acong. Oke, terima kasih. Oke, anggaplah Alkitab kita itu salah. Oke, no problem. Salah, bukan dianggap sekarang, salah. Oke, ya. Oke, menurut saya anggaplah. Sekarang ya coba Anda jelaskan konsep surgamu itu seperti apa dan berada di mana. Silakan. Ya, gede layar saya. Apa artinya ini? Klik dong 3772-nya klik. Heaven artinya 3772-nya klik. Bang, heaven artinya apa? 3772-nya klik. Iya. Itu klik nomor 3772-nya, Bang. Hey. Heaven. Iya, jelaskan dulu, jelaskan. Iya, jelaskan. Kenapa Anda bertanya kepada saya? Karena itu bukan original teks. Saya nanya. Iya, jelaskan saja. Saya nanya. Iya, saya jelaskannya ada di konsep surga di dalam 3772-nya. Saya nanya ke begini, konsep surga di dalam Islam itu apa dan ada di mana? Coba jelaskan. Iya, bentar Pak Acong, saya di pihak Anda ini disuruh diklik itu. Heaven apa? Arti heaven apa? Itu diklik 3772-nya, klik dulu. Arti itu jawab apa? Kita bukan orang bodoh. Heaven itu surga bahasa Inggrisnya surga. Kenapa kamu diklik sih? Iya, arti heaven apa, Chan? Klik 3722-nya, kami bukan orang bodoh, Stephen. Arti heaven apa, Chan? Klik dulu. Itu diklik dulu, itu ada di situ jawabannya. Arti heaven apa? Klik dulu di 3722-nya. Kenapa Anda nggak mau jujur? Arti heaven apa? Kenapa Anda tidak mau jujur?
Arti Klik heaven 3722-nya. apa? Klik 3722-nya. Arti heaven Klik apa? 3722-nya. Nggak mau diklik dia. Kenapa nggak mau Arti diklik? Takut dia, takut. Arti heaven apa? Enggak, saya nanya arti heaven apa? Dia pikir kita kaleng-kaleng apa? Aduh. Kenapa nggak mau diklik? Oke, Bro Stefan, Bro Stefan. 3722. Bro Stefan, Klik. berikan hak jawab kepada Islam-Islam di sini. Apa yang Iya, saya nanya, tanyakan? saya nanya ke mereka. Arti heaven apa? Ya klik Saya nanya. 3722-nya, artinya di situ. Arti heaven apa? Artinya di situ. Artinya heaven apa? Klik 3722-nya. Arti heaven Klik apa? 3722. Arti heaven apa? Ini nggak bisa diskusi ini orang. Kamu yang nggak bisa diskusi. Saya nanya Makanya artinya tinggal apa? diklik itu. Klik Artinya 3722. apa? Enggak, kenapa sih takut banget klik? Artinya apa? Kok takut banget ngeklik? Kenapa sih takut banget jawab arti heaven? Kenapa sih nggak mau jujur klik di atas? Kenapa sih takut banget jawab arti Kenapa heaven sih? dong? Susah Justru banget gitu. kejujuran itu ada di 3722. Takut banget arti jawab betul. Iya, takut. oke, Kenapa sih oke. takut banget jawab arti Oke, Bang heaven? Stefan, Bang Stefan. Arti Oke. heaven artinya apa? Oke, Bang Stefan. Enggak, heaven artinya apa? Heaven artinya apa? Oke. Heaven artinya apa? Ya mereka Iya, takut jelas karena ini itu orang. artinya surga. Nggak ada ilmu. Heaven artinya Diklik dulu 3772-nya itu. Gini ya. Uranus itu dia Oke. Yang Islam di sini jelaskan dulu Dengerin, Bang, konsep Bang. surga Islam itu Bang, dengerin ya. apa dan berada di Kalau mana. kita Bang dengerin. Halo? Kalau kita klik 3772-nya Ketakutan dia. itu, dengerin. Bang, kalau kita klik 3772-nya itu nanti akan tertulis begini, Pan. The visible heavens, the atmosphere, the sky, the starry heavens, visible. Baru yang B-nya spiritual heaven. Jadi heaven itu dia visible heaven, the atmosphere, the sky. Apa itu? Langit. Alasan kenapa dia tidak mau mengklik karena teksnya ada di situ. Begitu. Uranon itu beda dengan Paradiso. Kalau Paradiso itu udah pasti dia surga. Begitu, Bang. Paradise. Gitu. Inilah kalian dibohongi oleh LAI. Bukan hanya itu. Oke lah, itu heaven bisa apa? Oke. Uranon bisa lah Oke, jadi Kang Chan. surga. Apalah. Oke, anggaplah saya terima. Sekarang Harus terima ini lah. adalah waktu pembuktian Islam. Konsep surga di dalam Islam itu seperti apa dan berada di mana? Silakan. Masalul jannatil ladzi apa tuh dia orang-orang di dalamnya mendapat kenikmatan. Lalu setiap Bukan keinginan orang-orang di dalamnya. Apa itu surga dan tempatnya ada di mana? Silakan. apa itu surga? Apa itu surga dan tempatnya surga itu ada di mana? Jadi surga. Ada di alam Tempatnya di kubur atau ada di mana? Loh, Surga di ya di surga surga, itu di surga mana itu tempatnya? tempat. Iya, maksudnya tempatnya di mana? Di bawah, di atas, di laut atau Di di atas, darat atau di, atas, bawah di tanah? atas langit. Di Bentar, atas saya kasih dalilnya lupa. Oke. Di atas langit itu di mana? Bentar, saya kasih Quran. Saya lupa, saya cari dulu. Jannatul Ma'wa. Islam ini bagaimana ini? Parah sekali. Bang Jero bisa bantu kasih dalil? Di googling aja itu gampang. Untuk si Stephen, kalau lu naik lagi, gua anjurkan lu pegangan yang kuat, pakai tiang bila perlu. Nanti gua tunjukin lagi kalau lu pakai cara kayak gitu, bahwasanya Yohanes sama Petrus itu buta huruf. Ya, saya kalau nggak pakai dalil kan ini kan. Ya. Udah ya Allah ya Rabb. Nah, contoh ya. Gimana Kang Chan? Yang ditanyakan apa? Sudah nemu enggak? Posisi ya. Ya. Contoh surat apa sih? Bentar. Saya kasih contoh ya. Ini jadi surga itu adalah tempat tinggal ya ini.
Jannatul Firdaus nuzulan memang sebentar. Kanat lahum bagi kalian Jannatul Firdaus menjadi tempat tinggal, nuzulan satu terbang. Nah ini apa yang tadi ya, wa'adallahu mu'minina wa mu'minatu jannatun tajri min tahtil anhar. Nah janji Allah kepada orang beriman laki-laki dan perempuan itu jannatin tajri min tahtil anhar, surga yang di dalamnya ada sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Nah terus sekarang posisi ya, Jannatul Naim tempat kenikmatan, Jannatul Ma'wa. Nah ini udah nemu dah, aduh terlalu lama Anda. Ayo cepat, semangat. Iyalah, kalau kita itu pakai data, kalau belum nemu ya kita kasih, ada dalam Quran. Sebentar ya, saya kan tidak hafal. Iya. Nanti kalau kamu nemu di dalam Quran, nanti saya juga akan memberikan bukti di dalam Alkitab saya. Oh iya, nggak apa-apa bang, diskusi begitu aja bang. Nggak semua orang tahu semua. Tapi kasih dalil. Mana outletnya bang? Kena mana lagi bang? Bentar. Ini kita lagi tunggu jawaban dari Islam nih. Di atas itu. Imrus. Mana masih ada di bawah ini kayaknya. Enggak, surga itu di atas ini apa dalam Quran tuh. Aduh, saya lupa istilahnya tuh. Bentar ya. Surga. Jangan dibilang di atas genteng lagi. Aduh. Ya di atas genteng lah, genteng kan di bumi, Bang. Genteng kan di bumi. Ya genteng di bumi, Bang. Bisa lihat semua di atas di bumi. Ada surganya, tempatnya di bumi. Bentar dulu, saya posisi nggak memungkinkan untuk cari literatur ini. Saya cuma pakai HP satu. Surga dia. Bang Jaru bisa bantu? Nunggu saya itu bang, kalau nggak ada data saya ini saya belum kasih. Bang Ben nih, Bang Ben. Jannah, Bang Ben. Bentar, Ani pakai satu device, nanti keluar. Ada dalam Quran bang, posisi surga itu. Cuman kan kita nggak ngarang-ngarang bang kayak Kristen. Kalau belum dalilnya belum ketemu, saya harus ini. Quran nggak boleh kalau tanpa ilmu ngomong Quran. Benar, saya hargai pendapatmu itu. Saya hargai. Anda itu salah satu Islam yang sangat langka di dalam Islam. Anda cerdas. Islam begini-begini bang, nggak bisa ngarang-ngarang bang. Teman-temanmu yang lain itu semuanya itu nggak waras sih. Anda saja yang waras. Loh, saya yang nggak waras bang. Setelah diskusi dengan Kristen. Oke. Ya. Silakan cari yang semangat. Iya. Ada yang bantu boleh silakan. Yang di bawah itu kalau mau rekam, ya kalau mau rekam silakan. Mau lihat jawaban mereka apa? Iyalah. Bagus rekam. Sayang menggoogle, jadi gini kalau Google, soalnya saya nggak ada device Quran. Nggak, apa sih pertanyaannya masih yang tadi, di mana surga? Posisi surga, nggak apa-apa. Enggak, dia nanya apa sih Kang Chan, buang-buang waktu aja, kenapa apa yang ditanya? Posisi surga ada di mana gitu. Oke, sekarang begini Pak Cong tahu nggak posisi saya ada di mana sekarang? Tahu nggak? Nah, kalau Pak Cong nggak tahu posisi saya, apalagi surga Pak. Saya ini makhluk nyata loh Pak, manusia. Saya tanya ke Bapak, coba tebak posisi saya di mana berada. Pak Cong nggak bisa nyebut. Saya makhluk loh, saya manusia loh. Kalau saya jawab Anda terlalu gampang, Jeru. Anda itu manusia, kau bilang kau manusia. Tidak ada manusia di langit, tidak ada manusia di awan. Pertanyaan bagaimana pertanyaan receh kau tidak bisa jawab? Silakan, saya tunggu dalilnya, Kang Chan. Sekarang saya tanya sama Anda.
Kalau saya bilang saya tidak tahu surga, apakah Anda tahu surga? Aduh. Saya jelas Alkitab Coba itu yang berbobot nanti saya sedikit akan lah. buktikan. Enggak, surga kalian juga bermasalah. Ya. Nanti saya akan bawa dalil sebentar. Sekarang ini adalah beban Sekarang pembuktian. saya tanya sama Bapak di mana? kepada kalian. Yang dibawa kalau ada yang mau rekam, Ngelayanin nih, ngelayanin nih. Kadang-kadang makan pada nggak habis. Ngelayanin yang receh model kayak gini mah gak usah buang-buang energi ngelayanin receh kayak begini mah. Shalom, selamat malam semua. Malam. Ntar ya. Gimana? Ya sambil saya nyari. Kalau kalian mau diskusi silakan. Bapak aja nggak apa-apa. Yang pasti Pak, yang pasti Kang Chan. Ya. Sorga itu di mana? Yang pasti sorga itu adalah suatu tempat yang indah, yang tidak ada perang naganya. Tuh baru benar. Nggak ada perang naga benar. Itu baru sorga yang benar, sorga yang penuh dengan kenikmatan, ya kan? Begini loh Bang, ya. Bang, sorga Jadi yang nggak ada pertanyaan pesundal. saya tadi itu, Sorga yang nggak ada pesundal. konsep surga di Islam itu gimana? Begitu, jangan ngomong di surga. Bahkan itu dikatakan kan, jannah itu di bawahnya itu ada aliran air, kan begitu. Jadi coba diterkakan, saya sudah katakan clue-cluenya ada di mana. Apakah ada di atas, apakah ada di bawah, apakah ada di laut, apa di darat, apa ada di liang kubur atau gimana? Ya. Ini kan saya udah jawab. Posisi surga itu adalah di mana tempat penuh kenikmatan yang tidak ada perang naganya. Itu udah saya jawab. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Oke, baik. Bang Jero, emang di mana ada perang naga? Ada di Bible. Bukan, begini Kingdom. Jeru itu dia menjawab bahwa ternyata dia kan menjawab versi surganya Islam. Lalu dia jawab itu perang naga. Itu menggelikan sekali kan? Ya. Jadi pertanyaan saya belum terjawab sampai sekarang. Emang perang naga itu di mana? Islam tentang surga itu ada perang naga dan di surga? Di mana tempatnya? Di surga itu. Gitu. Kalian. Tadi kan itu Kang Chan kan itu sudah berjanji pada saya, dia akan memberikan bukti dalil dari Al-Quran. Saya tunggu-tunggu dari tadi sampai sekarang nggak ada. Bang, kan saya bilang saya sekarang di phase 1 lagi tiduran. Ya belum ada di dalam Quran. Nggak apa-apa. Saya nggak akan ngarang-ngarang kayak kalian lah. Ya. Tadi kan gini ya. Di mana surga yang ada perang naganya? Saya jawab ini, moderator coba tolong saya taruh di tengah. Nah, saya ulang ya. Pertanyaan dari Anda, di mana ada surga yang ada perang naganya? Saya tidak tahu di mana, tetapi saya baca di salah satu kitab suci umat, tidak tahu umat beragama apa. Ada di Wahyu. Anda sudah pelintir lagi pertanyaan saya. Pertanyaan saya kan tidak ada naga-naga segala. Kenapa sekarang lagi muncul naga-naga? Sabar, dengar dulu. Tadi kan saya melanjutkan pertanyaan di mana dalilnya kalau ada surga yang ada perang naganya. Ini saya baca, entah ini kitab suci siapa, Wahyu 12:7. Saya nggak tahu ini punya Konghucu, punya Buddha, atau punya Hindu. Wahyu 12:7 ini, maka timbullah peperangan di mana? Di Blok M, di surga. Bukan di surga. Saya ulang lagi, salah baca. Oh, di mana? Salah baca. Saya baca ulang ya. Maka timbullah peperangan di Tangerang Selatan. Kalian itu karena tidak ada jawaban, akhirnya tiba-tiba jadi tidak waras. Gimana ini, Bang Jeru? Anda tadi malam itu sopan sekali. Kenapa sekarang jadi seperti waras. ini? Kamu aja yang malu. Sekarang saya tidak sopan. Malu gimana malu? Sekarang saya tidak sopannya di mana? Enggak, tunjukkan ketidaksopanan saya di mana?
Kesopanan tidak kesopanan. Anda tidak sopan karena Anda itu tidak menjawab pertanyaan saya, justru Anda menyeleweng. Loh, itu tidak sopan. Makanya urut ya pelan-pelan. Anda itu tidak punya pengetahuan sebenarnya. Pertanyaan Anda. Saya bisa debat masalah ini. Saya bisa debat masalah wahyu ini dengan Anda. Kalau Anda mau sih, mari kita berikan waktu yang itu untuk masalah ini. Tetapi yang dipertanyakan sekarang itu bagi kalian itu, kalian harus mempertanggungjawabkan konsep surga Islam itu seperti apa dan ada di mana. Itu kan dari tadi yang saya tanya. Ya. Oke, gitu. saya jawab ya. Jadi kalau Anda mau membuka wahyu, lah itu kan bukan kamarnya Islam. Kamu salah kamar, Jeru. Sudah. Gitu. Gantian ya. Oke, baik. Benar. Pertanyaan Anda, masih mau. Yaudah, Anda ngomong dulu deh. Ya, jadi coba berilmu sedikit, ya buka pengertian wawasan. Apa yang ditanya itu yang dijawab, gitu. Oke, sudah. Oke, siapa tahu Kang Chan itu ada? Sudah. Atau Anda masih mau bicara? Saya dengar dulu. Sudah? Oke, kenapa saya tawarkan Anda berbicara kalau belum selesai? Silakan. Karena pada saat saya bicara, saya tidak tahu konsep surga Islam itu bagaimana dan surga itu ada di mana betul? Itu pertanyaan Anda. Saya jawab. Konsep begini bang. Umat Islam adalah. Apakah yang Anda jelaskan ini? Kan malas untuk menjawab pertanyaan moderator saya mana atau tidak? Ini gimana sih, Rum? Moderator itu lagi kencing. Kenapa bang? Saya tadi persilakan dia masih mau bicara nggak? Saya diam. Setelah saya tanya. Ya, saya mau bicara dulu. Pak Acong gantian Pak Acong. Gantian Pak Acong. Astagfirullahaladzim. Gantian Pak Acong. Saya paling nggak suka di room itu ya, di room manapun saya paling nggak suka kalau saya sudah bilang Anda masih mau bicara, saya diam. Kemudian kenapa saya katakan gitu? Karena pada saat saya bicara saya tidak suka dipotong. Saya ulang lagi, pertanyaan Anda, konsep surga, innalillahi. Ih, orang ini nggak tahu cara berdebat atau gimana Pak Acong? Iya, saya katakan gantian berbicara Bapak. Ya, ini sekarang ini gilirannya ini Bang Jeru. Silakan Bang Jeru. Oke. Pertanyaan Anda, konsep surga di dalam Islam apa? Dan surga itu ada di mana? Saya jawab. Konsep surga di dalam ajaran Islam adalah sebuah tempat di mana semua penuh dengan kenikmatan. Pak Jero, boleh izin sedikit, saya mau saat maghrib, izin ya, izin sebentar aja Pak Jero ya, izin. Aku juga nih bentar lagi nih, aku juga 45 menit. Di dalilnya di ini Bang Alcon, di salah satunya di Quran surat An-Najm ayat 13-15 dikatakan begini, walaqad ra'ahu nazalat ini nggak bener nih. Di Quran surat An-Najm, saya baca artinya ya. Sesungguhnya ya Allah. Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril pada waktu lain di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga Al-Ma'wa. Surga Al-Ma'wa tuh Jannatul Ma'wa. Jadi saya bener tuh Jannatul Ma'wa. Nah, Sidratul Muntaha itu di mana? Secara riwayat hadis sahih berada di, ini saya masih lihat dari internet ya. Nah, jadi ada di langit ketujuh. Hadisnya ada di sini dalilnya. Rawahul Bukhari. Nah, ini ya. Nah, hadis riwayat Bukhari ketika diperlihatkan kepadaku Sidratul Muntaha. Nah, terus di dalamnya itu ada surga, sedangkan yang luar adalah Nilan Efrat dan seterusnya. Begitu Bang, langit ketujuh ya, dan langit ketujuh namanya adalah Jannatul Ma'wa, surga Al-Ma'wa. Begitu Bang. An-Najm ayat berapa tadi? Saya baca An-Najm ayat. Nanti kalau ada yang salah, Abang koreksi. Ataupun kalau Abang masa Abang koreksi Islam. Iya Kang Chan, jadi diperjelas lagi, surga Islam itu berada di mana? Ada di atas langit ketujuh Bang. Luarnya. Oke, clear. Clear Bang. Clear. Terus ya? Apa masalahnya? Oke, baik. Saya lanjutkan. Pertanyaan pertama sudah dijawab. Ya kan? Ayat bentar. An-Najm ayat 13.
Oke, sorry saya potong dulu, saya mau tanya ke Abang. Nggak potong, nggak boleh potong. Bang Jero mau ngomong dulu, kasihan udah saya potong tadi, nggak enak saudara saya ini. Diam dulu, Kingdom. Sekarang ditanya ya. Oke, lanjut. Bang Jero. Enggak, supaya lebih ini lagi, saya langsung pakai mushaf aja ya. Ini ya, Anajem ya. Anda baca dulu, baru saya ngomong. Oke? Sudah, yang dikatakan Pak Kang Chan tadi sudah benar adanya ya. Bisa baca? Di Sidratul Muntaha tuh. Ya, jadi Bang Jero, setelah saya mendapat kejelasan dari Kang Chan, ya saya mau bertanya lagi kepada Anda. Memang surganya Islam itu ada di langit ya, di langit ketujuh ya? Informasi betul atau tidak? Ya, di atasnya. Di atas langit ketujuh menurut Al-Quran. Selesai. Di atas langit ketujuh. Terus apa lagi? Silakan. Jadi ini bicara langit ya, di atas langit ya? Iya. Apalagi? Ya. Mau maghrib nih. Oke. Ini saya kasih kesempatan. Sudah. Saya itu baik, belum saya mirroring. Terus apa lagi? Sudah clear. Jadi masalahnya begini. Yesus itu kan naik ke langit. Bagaimana Anda ini mengatakan bahwa dia tidak ke surga? Sementara kalian mengatakan bahwa surga Anda itu ada di atas langit. Bukan begitu, Bang. Di dalam original teks Anda kalian itu bagaimana? Oh iya, Uranus itu apa? Kalau langit itu, Bang, di dalam bahasa Arab as-sama, dia punya diksi sendiri. Samawat, langit-langit, wal ard, al ard itu apa namanya di bawah kita ini? Apa ya? Astagfirullahaladzim. Apa yang kita injak ini tanah, bumi. Bumi itu al ardu itu bumi, sama itu langit. Bumi apa? Bumi langit. Dulu, Bang, dengerin dulu. Kalau surga itu jannah, dia punya diksinya sendiri. Begitupun biblos, Uranos ada. Dari namanya aja beda. Punya diksi masing-masing, Abang. Masalahnya kalian itu menyelewengkan diksi supaya apa? Supaya umat kalian menganggap Yesus itu Tuhan. Dia terangkat ke surga, dia terangkat apapun apa naik diampun, dia mengampuni dosa. Nggak ada deh semua ampuni dosa. Terangkat ke surga nggak ada, Bang. Dia cuma mau ini, Bang. Bang Acong, dengerin dulu, saya mau maghrib. Sebentar dulu. Permasalahan Anda tidak menerima. Acong, dengerin. Penyakit yang ada di dalam literatur Anda adalah mentranslasikan tidak sesuai dengan original teksnya, dan translasi yang salah itu memiliki motif untuk membuat keyakinan palsu Kristen menjadi lebih kuat. Contoh Yohanes 13:13, kurios dengan theos, dengan Tuhan, diputar-putar itu. Uranos dengan paradeso, diputar-putar itu. Nah, kenapa begitu? Karena kalau kalian kembali kepada original teks kalian, iman kalian automatically akan hancur dari kesamaran terhadap Yesus yang Yahudi menjadi paganisme. Yesus naik ke surga. Oke, Kang Chan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Sebelum saya maghrib nih. Bagaimana? Apa lagi? Putar balik. Saya jawab semua. Apa lagi ya? Saya tahu. Saya jawab. Apa? Kang Chan bilang bahwa ternyata juga sudah diputar. Konsep surga juga di Islam juga itu ada di langit. Kalian satu-satu ngomongnya. 5 menit lagi saya. Efektif kan? Botol itu jangan diambil semua dong. Belum tuntas tadi. Kau baca itu An-Najm 13-15 di dekat Sidratul Muntaha. Sudah saya kasih lihat open cam. Bukan di langit. Makanya Bang Alcong dan Bang Kingdom, kalian ini sebetulnya saya gini ya, kalian ini orang baik, tapi kalian korban dari korban dari Kang Chan, sebentar saya yang dibisiki oleh iblis. Iya betul. Boleh nggak saya ngomong sebentar? Saya dari tadi. Sebentar ya, jangan lama-lama, 5 menit nih. Oke, nggak lama. Begini, Kang. Gua ngomong siapa yang menjadi saksi di Islam tentang surga itu? Cerita tentang keberadaan surga di Islam. Siapa yang menjadi saksi? Apa jadi saksi?
Karena kalau di Kristen berbicara tentang surga jelas. Yesus itu datang dari surga. Mana Dan saksinya Yesus datang dari surga? Yesus itu lebih tahu Yesus surga. itu datang dari atas. Ya dari atas Yesus itu dari katakan mana? bahwa kerjaanku bukan Dari dari atas bumi itu atas ini. itu apa itu atas? Nah, Atas itu Atas Marianya itu berdiri. di mana? Atas itu di mana? surga itu ada di atas, di langit. Waduh. Baca Anda Yohanes sendiri 17 Itu berarti menuju ke langit. Sekarang baca Yohanes 17:14 coba. Gimana? Kang Chan, tadi kan Anda sendiri yang bilang kalau surga itu ada di langit. Satu siapa ini? Si Acong terhidam sama Kang Chan. Kang Chan Kingdom, tadi, baca Kang Chan sekarang tadi kan Kingdom, dengerin. bilang bahwa Baca surga Yohanes itu berada 17:14 di langit ke-7. Baca Yohanes 17:14. Baca Yohanes 17:14 baca coba. Saya bilang Anda Kang Chan. Anda itu ngomong Yesus tanpa itu dalil. dia naik ke surga. Yesus itu Anda ngomong tanpa dalil. Yang naik ke surga itu manusia atau Tuhan? Dari Saya tanya. Yang naik ke surga, yang disaksikan oleh pembohong yang menyaksikan mata bisa tembus ke surga itu. Nah, yang duduk di sebelah kanan Bapak itu anak manusia atau anak Tuhan? Jawab. Anak manusia dan anak Tuhan ini satu dekat yang tidak bisa dipisahkan. Masa surga bisa dilihat dari bumi? Iya, surga dilihat dari bumi. Kang Chan. Masa surga bisa dilihat dari bumi? Melihat anak manusia di sebelah kanan Bapak. Coba bicara satu-satu agak chaos kayak begini. Ya kamu tanpa datang ngomong doang gitu. Saya Gini, jawab kasih saya bisa kasih data kepada Anda. Mau? Mana mau? datanya? Saya mau tanya sekarang, minta data? Acong, dengerin. Yang duduk di sebelah kanan Bapak itu Tuhan atau anak manusia? Oh, ya, tunggu, bukan itu, bukan itu pembicaraan kita. Pembicaraan kita bukan manusia, bukan bisa, itu. Baik, bisa gini kita, teman-teman Islam, Saya tanya yang duduk di sebelah kanan Bapak itu Tuhan atau anak manusia? Kalian tidak bicara hal itu. Isi Alkitab, Kita bicara biarkan tentang kami yang jawab surga dari mana? Saya berjanji walaupun saya text time saya jawab pertanyaan kalian. Sekarang sekalian jawab pertanyaan saya. Yang duduk di sebelah kanan Bapak itu anak manusia atau Tuhan? Jangan dulu Itu saya mau bertanya nanya kesana itu. kemari. Jangan dulu, saya mau nanya itu. Jangan dulu. Fantasi gimana sih? Iya, saya mau nanya itu. Iya, nanti. Itu Tuhan atau anak manusia? Jawab. Saya mau nanya itu saya. Sekarang mau wudhu saya. Yang duduk sebelah kanan Bapak itu anak saya manusia mau atau buktikan Tuhan? dalil dulu sekarang. Iya, jawab Saya anak mau manusia buktikan atau dalil Tuhan? dulu sekarang. Yang duduk di sebelah kanan Bapak itu yang anak tadi manusia itu atau belum Tuhan? beres, kamu sudah lompat. Orang ditanya apa jawab apa? Sana kemari kan. Tuh, Saya jangan tanya, nggak usah dimilih. Yang duduk di sebelah kanan Allah. Yang duduk di sebelah kanan Bapak itu anak manusia atau Tuhan? Saya mau kasih Jawab. dalil. Anak manusia yang Silakan, duduk kasih di sebelah dalil. kanan Allah Bapa. Apa? Anak manusia atau Tuhan? Anak manusia Saya mau katanya kasih Kang dalil Chan. di sini dulu yang tadi. Kasih dalilnya. Iya kan Anda kan sudah kasih dalil bahwa surgamu itu ada di atas langit. Ya. Benar Pertanyaan tidak? saya apa, Pak? Pertanyaan saya apa? Benar tidak? Benar dulu, benar Sekarang tidak? pertanyaan saya apa tadi? Betul. Ada di dekat Sidratul Muntaha. Stop dulu. An-Najm ayat 13 sampai 15. Sekarang pertanyaan saya apa tadi? Tunggu Anda ini dulu, saya belum menampilkan dalil saya. Bego sekali kau. boleh. Sekarang jawab pertanyaan saya giliran pertanyaan. Tunggu dulu. Ini dalil coba saya. dalilnya apa coba? Dalil saya. Ya. Ya. Oke, dalil saya. Tunggu ya. Kisah para Rasul 1 ayat 11. Ya. Apaan? Malaikat berkata kepada para mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Jadi melihat kemana? Ke atas langit. Terus? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Jadi intinya surga dan langit itu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Surga itu ada di langit.
Begitu. Mengerti kalian ya? Yang duduk di sebelah kanan Bapak itu, Bang Alkom, dengerin. Pertanyaan saya sekarang, yang duduk di sebelah kanan Bapak itu anak manusia atau Tuhan? Gimana? Ya, tulis. Yang duduk di sebelah kanan Bapak itu apakah anak manusia ataukah Tuhan? Ataukah Tuhan? Ya sudah pasti Tuhan lah. Kalau dia anak manusia kan dia kan sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan. Mana dalilnya? Ngerti tidak? Mana dalilnya? Hah? Mana dalilnya? Sekarang Anda buka Lukas 22 pasal 69. Pasal 22 69. Anda minta dalil, biarkan Anda kasih kami dalil. Kristen yang menjawab. Jangan kalian mencomot ayat. Masa Anda buat pertanyaan terus Anda mau jawab lagi? Anda meminta dalil, lalu Anda kasih dalil. Anda itu goblok, itu minta ampun. Coba mana dalilnya? Coba soal boleh. Tuhan yang duduk di sebelah kanan Bapak mana? Ada Tuhan duduk di sebelah kanan Bapak mana? Jangan goblok-goblok Pak Alcong, nggak boleh kayak gitu. Saya waktu tambah lagi nih 5 menit terakhir nih Pak Alcong nih. Mana? Tunjukkan dalil ada Tuhan duduk di sebelah kanan Bapak. Ini itu kalau Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ada banyak dalilnya. Tetapi yang Anda minta tadi kan itu tubuh kemuliaan atau tubuh apa? Atau Anda meminta dalil tubuh kemuliaan apa? Mana dalilnya yang mau Anda tunjukkan? Tuhan duduk di sebelah kanan Bapak, mana dalilnya coba? Mau jalan. Oke. Anda ganti lagi. Lama, jangan lama-lama nyari dalil. Anda tadi 5 jam gimana? Kan sudah Anda katanya sudah tahu mau nunjukkan dalil. Kalau saya memang nggak akan nunjukkan dalil, lagi nyari. Anda bilang siapa mau bilang saya sudah tahu? Saya sudah tahu. Berarti tadi jawabannya tanpa dalil. 5 jam tadi Anda dikasih kesempatan duduk di sebelah kanan. Oke. Itu. Duduk di sebelah kanan. Mana dalil Tuhan duduk sebelah kanan Bapak? Lukas 22 ayat 69. Itu anak manusia, bukan Tuhan, woi. Woi, anak manusia, huruf A besar, M besar. Kamu itu, anak manusia, kamu itu orang Indonesia. Anak manusia itu bukan Tuhan. Masa anak manusia Tuhan? Woi, manusia. Yesus menyebut dirinya anak manusia juga. Kalau anak manusia berarti bukan Tuhan. Di dalam bilangan 29 dengar. Bilangan 29 tunggu dulu. Anak manusia Allah bukan anak manusia. Tunggu dulu. Doa anak manusia. Tunggu dulu. Makanya orang ini pada dongok bedain antara Tuhan dengan manusia aja nggak bisa. Dongo segala macam kau dalbo. Anak manusia, anak manusia. Tidak percaya. Kalian itu tidak ada rasa malunya, ya. Oke, jadi sekarang saya akan menampilkan. Nah, kalau anak manusia itu Tuhan itu. Saya akan menampilkan. Kalau anak manusia itu Tuhan. Yang lain lagi. Tunggu dulu, dalil dulu. Kalian kan minta dalil. Anak manusia itu Tuhan. Duduk di Saudara. Ternyata yang menghamili Maria itu adalah Tuhan, itu Yesus. Aku bawa Anda tanya. Yang menghamili Maria adalah Yesus. Karena Yesus Tuhan. Izin ya. Tadi kan dia bawa KPR 1 nomor 11 ya. Di situ dikatakan mereka menatap ke langit dan melihat Yesus terangkat ke surga. Kita lihat original teksnya. Bang Datuk bukain dong KPR 1:11 original teksnya. Ternyata lagi makan langit maupun kata surga sama-sama menggunakan kata uranon. Jangan tipu-tipu kau ya di sini ya. Itu uranan dua itu. KPR 1 nomor 11. Saya lagi makan lagi makan nih.
Ya, ternyata baik kata langit maupun kata surga yang diterjemahkan di ayat itu oleh LHI sama-sama menggunakan kata uranon. Mau tipu-tipu ya? Gua barusan ngecek tuh di original text. Jangan coba tipu-tipu lu ya. Woi, speak up lu. Diem aja. Uranon artinya apa? Uranon artinya apa? Uranon artinya apa? Apa? Langit. Nah, sekarang kalian sudah ketahuan saya habis ngecek di original teks ternyata sama-sama. Kalau Anda tidak mengaku bahwa surga ada di surga itu ada di langit, berarti ayat kamu tadi gugur. Tadi ada kata bahwa surga di situ, yang ada bahwa kata surga itu ada di langit. Itulah kebahlulanmu, ketololan kalian. Surga itu ada di atas apa? Di atas langit. Saya tanya, kalau langit ayat itu, yang coba kau bawa, tanya. Penduduk Galilea kenapa? menatap ke langit, menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Ternyata kata langit dengan kata surga yang ada di ayat itu sama-sama menggunakan diksi uranon. Uranon artinya sekali apa? lagi. Langit dan sur. Mana ada langit, kalau surga paradiso. Mau tipu-tipu Anda itu terlalu bodoh sekali. Jadi yang benar, orang Cina itu mengatakan kerajaan langit. Kerajaan langit jadi itu kerajaan apa? Lagi, yang benar penduduk Galilea menatap ke surga. Kalian itu tidak tahu apa-apa. Kalian itu tidak tahu apa-apa. Orang Cina mengatakan kerajaan langit. Artinya kerajaan apa? Ternyata sama nggak di situ? Yang katakan tadi. Antara yang diterjemahkan dengan langit dan dengan surga sama nggak diksinya? Anda itu, kalau Anda mau mengatakan bahwa surga Islam itu ada di atas langit, mana ada di atas langit itu diairi oleh sungai-sungai. Saya masih kejar di dalil Anda, KPR 1 nomor 11. Di situ mana kata yang diterjemahkan dengan menatap ke langit dengan yang terangkat ke surga sama nggak diksinya yang dipakai? Menurut Anda sama nggak? Menurut Anda apa? Sama nggak? Original teksnya? Ya sama lah. Nah, masa kan tidak sama? Berarti Yesus terangkat kemana? Ke langit, bukan ke surga. Dan kesur? Mana surga? Kesur? Uranon apa artinya? Kesur? Uranon, tanya, uranon artinya apa? Langit dan surga. Dari mana? Langit. Langit uranon. Kalau surga paradiso. Langit. Mau tipu-tipu depan surga ada di mana? Surga ada di mana? Surga ada di mana? Surga ada di mana? Kok malah tanya balik? Surga ada berarti clear ya? Di liang kubur. Berarti clear ya? Gak ada satu dalil. Kalian itu bahlul, tidak tahu apa-apa mengenai pengetahuan. Setiap dalil yang kalian bawa, jangan terguncang gimana? Ternyata kalian itu tidak tahu apa-apa. Surgamu saja kalian itu buta dalam tidak perjanjian tahu. baru. Masakan surga itu ada di langit, tetapi di bawahnya itu ada dialiri sungai-sungai. Itu logika tidak? Yang ada dia hanya tertawa melihat uranon alias langit. Nah, bantah kalau bisa. Langit itu apa? Surga itu ada di mana? Ada di mana? Ada di mana? Di mana? Saya di sini membuktikan penipuan terjemahan Anda. Anda itu membatalkan Al-Qur'an yang tadi dibacakan. Anda mau mengatakan bahwa Al-Qur'an itu berdusta juga. Karena Al-Quran mengatakan bahwa surganya Islam itu ada di langit. Bagaimana Anda? Saya sudah tunjuk tadi di An-Najm ayat Al-Fajr 13 itu dan 15. Yang tadi itu surga ada di dekat itu Sidratul Muntaha. Di mana surga ada di langit? Di mana? Mana? Di mana itu Sidratul Muntaha? Di Quran ada surga di langit. Tunjukkan. Besarin di house. Iya. Di mana? Oh, besarkan yang tadi. Besarkan yang tadi. Di mana surga ada di langit? Besarkan yang tadi. Iya, besarkan yang tadi. Di mana surga ada di langit menurut Quran? Tunjukkan. Besarkan dalil Al-Quran yang tadi Al-Fajr itu. Mana? Ayat 13-14 dikatakan. Cepat. Surga. Diam. Kalau ada orang jawab diam. Lu udah panik. Gua bongkar udah terjemahan lu. Tenang, jangan usah panik. Berdasarkan An-Najm ayat 13 sampai 15, surga di dekat Sidratul Muntaha. Sekarang kau bilang menurut Quran surga ada di langit. Tunjukkan dalilnya mana?
Mana dalilnya? Woi. Mana dalilnya? Surga ada di langit menurut Quran. Kamu. Mana dalilnya? Kok bilang menurut Quran surga ada di langit? Mana dalilnya? Mana? Buka lagi tadi. Tadi itu Al-Fajr yang tadi itu. 13 sampai 15 Al-Najam. Surga di dekat Sidratul Muntaha. Sekarang mana dalilnya? Surga ada di langit menurut Quran. Yang jelas. Buka seluruhnya. Seluruh apa? Ya kau tunjukkan. Gua udah tunjukkan dalil menurut An-Najm ayat 13 sampai 15 surga ada di dekat Sidratul Muntaha. Kau bilang menurut Quran surga ada di langit. Mana dalilnya? Saya tanya. Buka dalilnya. Tunggu. Sekarang. Surat apa tadi? Surat apa tadi? An-Najm. Surat berapa itu? Ayat 13 sampai 15. Itu? Surga ada di dekat Sidratul Muntaha. Iya, surat nomor berapa itu? Surat berapa? An-Najm. Berapa itu Al-Najm itu surat nomor berapa ayat itu? 13 sampai 15, Balul. Maksudnya Al-Najm itu surah nomor berapa? Bukan ayat yang saya minta. Bentar, ini turun dulu, harus ada telepon. Bentar lagi naik. Al-Najm. Mana ini Al-Najm? Al-Najm itu surah nomor berapa ya? Coba tolong Islam yang hafiz Quran di sini. Bantu saya. Saya ingin baca. Dimatikan komalnya, gila. Ya. Loh, pada kemana ini? Cong. Cong. Ya, sore. Iya, sore. Ya, surah nomor berapa tadi? Apa yang kau ngomong? Yang tadi. Aku baru selesai mandi. Kan sudah dijawab tadi An-Najm, kuping kemana? Iya, saya bertanya Al-Najm itu, saya mau cari Al-Najm itu lebih cepat kalau cari nomornya. Cari surat sendiri nomor di Google. berapa? Nyusahin orang banget sih lo. Anda itu harusnya bersyukur. Anda itu harusnya bersyukur. Emang kenapa? Gak butuh kita. Wah amat sih jadi orang. Iya. Al-Najm itu kitab nomor berapa tadi? Oke. Al-Najm itu surat apa? Sorry. Saya minta tolong kepada Anda. Al-Najm itu surah nomor berapa supaya saya bisa cari di sini. Al-Najm itu surah nomor berapa? Ayat berapa? Iya. Al-Najm itu surah berapa? Al-Najm. Tunggu. Itu sudah dikasih tahu loh, itu surah An-Najm. Kamu Al-Najm apa, Pak? 13 sampai 15. Mana dalilnya? Kau bilang Quran mengatakan surga ada di langit. Mana? Woi, jangan lari lu. Iya, tunggu, saya lagi buka ini. Masa kalian yang ngomong tadi kok akhirnya kalian bertanya kembali kepada saya tentang An-Najm ayat 13 sampai 15. Surga ada di dekat Sidratul Muntaha. Kau terus bilang menurut Quran surga ada di langit. Gua kejar dalilnya mana?
Ingat lu ya, Kisah Para Rasul 1:11, ternyata di situ yang diterjemahkan sebagai surga adalah langit, uranon. Ternyata orang-orang memandang ke langit, melihat Yesus terangkat ke langit, pakai ke surga. Mampus. Ya, apa mampus? Mampus jelas membuktikan bahwa itu surga itu ada di langit. Di mana dikata uranon apa artinya? Di mana dikatakan? Uranon apa artinya? Sekali anak ini. Surga apa langit? Gimana? Jangan ngatain orang bodoh, Pak, kalau diri sendiri memang bodoh. Uranon apa artinya? Tidak. Uranon itu bisa langit, bisa surga. Gimana Anda itu? Itu kan Anda sudah buka kan tadi Kisah Para Rasul. Lu mau tipu-tipu? Paradiso. Buka. Nggak ada tipu-tipu. Surga itu paradiso. Sesungguhnya dia telah melihat. Iya, paradiso. Mau ngomong apa? Makanya diadopsi. Diadopsi sama orang barat. Bahasa Inggrisnya di paradise. Jadi uranon itu punya dua arti menurut Bang Alcong. Itu siapa yang mengajari Bang Alcong? Uranon itu kan langit. Nah, sekarang saya bertanya kepada Anda, kalau Yesus itu ke langit, berarti kemana? Naik kemana dia? Iya, ke langit itu kemana? Kemana? Ya ke langit. Ya ke langit itu ya ke surga. Kata surga. Asumsi tipu-tipu pula kau di sini. Cong. Kalian itu memang bahlul betul. Ayat yang kalian bawa akan gua cek. Anda tahu tidak? Kalau orang Cina mengatakan kerajaan langit, itu artinya kerajaan apa? Jadi Bible itu bersumber dari Tionghoa, dari Konghucu. Gitu ya. Baru tahu saya. Kalau hari Sabtu, ya kalau hari Sabtu boleh dikatakan hari Jumat itu, Acong. Kok semaunya Anda sendiri menafsirkan bahasa? Ya kalau Sabtu, Acong, bukan Minggu, bukan Jumat pula. Gimana kau belajar ini, ke Sabtu dan Minggu? Kacau ini. Nggak, analoginya. Kalau langit ya langit, Acong, bukan surga, Acong. Langit itu di atas, Acong. Udah jelas di situ. Kalau Alcong ini, nama Alcong, boleh saya memanggilnya Babi? Boleh? Kan enggak. Silakan. Kan itu kan sah-sah kalau saja sudah tertulis itu jangan dirubah-rubah, Alcong. Namanya ini penghinaan kepada ilmuwan kau ini. Pertanyaan Anda itu sedang kalau saya akan mengulurkan pertanyaan, yang arsi dan singgasana Allah SWT itu ada di mana? Itu saja. Kalau Anda bisa jawab ini dia, berarti Anda itu pinter. Kalau Anda bisa jawab itu selain di langit, berarti Anda itu memang betul-betul nyaho bahlul. Kenapa ini? Maksudnya kenapa dengan pertanyaannya? Surga Islam. Yang tadi dalil yang Chan berikan itu di mana ya? Yang tadi Chan berikan dalil itu di mana tadi? Yang Chan berikan itu tadi ya, saya lupa itu. Aduh. Nanya lagi. Ya. Nanya lagi. Kalian itu kalau jujur itu kalian harus berikan itu kepada saya. Aja, Sonora. Sikat. Untuk apa? Kami nggak jujur, Pak. Untuk apa? Untuk apa kira-kira jujurlah? Tunggu. Ini maunya ngomong mulu dari tadi. Seperti itu.
Iya, kalau Islam itu tidak diajarkan tidak jujur, bukan Paulus. Kalau Paulus itu mengajarkan tidak jujur. Iya, yang nggak jujur tuh kalian. Kalian itu tidak jujur bagaimana? Tidak. Nggak jujur. Kalian Apa tidak untungnya diajarkan kami nggak tidak jujur jujur. sekarang, Pak? Apa untungnya untuk kami nggak jujur, ha? Muhammad saja mengajarkan kalian itu boleh berdusta. Sudah. Janganlah Mana ayatnya? suci. Mana ayatnya dia ngajarin berdusta? Jangan kayak gitu, Pak. Ya, kalau nggak bisa berdebat, jangan menghina. Tidak Udah dikit menghina. juga, Kalian juga tahu berisik. kok. Udah dikit nggak bisa nambah juga umatnya, berisik bisanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di mana Rasulullah boleh